Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari khotbah saya bagian pertama tentang perlombaan iman. Hari ini kita akan belajar sambungannya tentang perlombaan iman. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikian bunyinya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita belajar saudara. Yang pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam kita berlomba mencapai garis finish dalam perlombaan iman ini, kita harus selalu memiliki fokus kita adalah kepada Yesus. Kalau beberapa waktu yang lalu pada bagian pertama, lomba ini hanya kita bisa sampai garis finish kalau kita tinggalkan beban, kita tinggalkan dosa. Beban itu apa? Beban itu bukan dosa tapi sesuatu yang mengikat. Misalnya kemalasan, sakit hati, kekecewaan. Itu bisa menghambat perjalanan kita. Penolakan, kemudian hati yang terluka, itu semua menghambat perjalanan kita dalam mencapai garis finish. Demikian juga dosa itu sangat menghalangi kita dalam perlombaan iman, karena dosa itu membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita, karena kita akan berhenti di situ, kemudian mengurusi dosa itu, tenggelam di dalam dosa, dan itu benar-benar menghalangi kita untuk mencapai garis finish. Jadi yang pertama mesti meninggalkan beban dan meninggalkan dosa. Kita tidak lagi memegangi beban seperti hati yang terluka, penolakan, kemarahan, kemudian kemalasan. Itu kita mesti tinggalkan. Jangan bawa beban, karena itu berat untuk kita melanjutkan perjalanan iman kita mencapai garis finish. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu kita semua tahu, banyak sekali yang disebut dosa, diantaranya perzinahan, kemarahan, egois, kemudian mementingkan diri sendiri. Dalam Galatia 5 itu disebutkan banyak sekali tentang dosa di situ. Dan dosa itu harus kita tinggalkan, karena itu benar-benar menghalangi perjalanan iman kita mencapai kesempurnaan. Kalau kita mau mencapai garis finish dengan selamat, kita mesti belajar meninggalkan beban dan meninggalkan dosa. Yang kedua adalah mata kita harus senantiasa tertuju kepada Yesus. Yesus itu adalah fokus kita di dalam melakukan perlombaan iman ini. Bagaimana kita tetap berfokus kepada Yesus ketika pergumulan, masalah kita hadapi selama dalam hidup di dunia ini. Kita harus selalu mengingat tentang Yesus, bahwa Tuhan juga pernah mengalami hal yang sama, bahwa Tuhan juga pernah mengalami pergumulan yang luar biasa hebat, dan Tuhan itu telah lulus melakukan ketaatannya sampai sempurna, mati di kayu salib. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Bagaimana kita menghadapi masalah, setiap hari kita harus melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan menanggung hinaan, bagaimana Tuhan menanggung kesengsaraan, menanggung bantahan-bantahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dia tanggung semuanya, dihina, diludahi, dicambuk, dipukuli, sampai dimahkotai dengan duri. Akibatnya seluruh tubuh Tuhan Yesus itu ketika disalib sampai tidak terlihat seperti manusia lagi, karena sudah tertutup dengan darah. Itu menjadi contoh buat kita bahwa di dalam perjalanan iman kita mencapai kesempurnaan,
Kita harus melihat selalu kepada Tuhan Yesus, betapa Tuhan itu dengan tekun menanggung semua kesakitan, dengan sabar menanggung semua aniaya, dengan sabar menanggung masalah, menanggung pergumulan, menanggung apa saja siksaan, aniaya yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap dia. Dia tanggung semuanya dengan sabar. Dia tetap berjalan mentaati Tuhan. Itulah yang harus kita ikuti. Fokus kepada Yesus. Jangan kita fokus kepada apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, keadaan-keadaan kita yang mungkin penuh masalah. Jangan fokus di situ. Jangan fokus kepada kelemahan kita. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada betapa sakitnya aku, betapa tidak enaknya ini, betapa tidak nyamannya diriku. Jangan fokus ke situ, tapi fokus kepada Tuhan, betapa Tuhan telah menanggung semuanya itu, dan kita sebagai muridnya pun harus belajar menanggung semuanya itu dengan sabar dan tetap mentaati Tuhan, tidak lari. Banyak orang mungkin karena masalah-masalah yang besar dalam hidupnya lari meninggalkan Tuhan. Mungkin itu ekonomi, mungkin itu masalah rumah tangga, mungkin itu masalah anak atau apa saja. Mereka tidak kuat menanggungnya sehingga mereka lari dari Tuhan. Dan kemudian ketika lari dari Tuhan, itu murtad. Kita tidak bisa begitu, saudara. Karena apa? Mengikuti Tuhan itu harganya mahal. Untuk bisa iman kita mencapai kesempurnaan, harganya mahal. Kita harus lulus dalam pertandingan iman, tidak lari sesulit apapun keadaan kita. Misalnya begitu menjepit, begitu membuat kita mungkin stres, depresi atau apa, tapi ingat, fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengalami hal yang sama dan dia tidak lari. Dia tidak lari dari salib Tuhan Yesus itu, dipukuli tidak lari dan tidak kemudian membalas. Tidak, dia tidak lakukan itu. Dia terima semuanya itu dengan rela, karena hari itu yang dia ingat adalah kita. Hari itu yang dia ingat adalah manusia di dunia yang harus dia selamatkan. Hari itu yang dia ingat adalah cintanya kepada kita semua, bahwa kita akan diselamatkan melalui pengorbanannya. Berikutnya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Tuhan ini mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Yesus Kristus mengabaikan kehinaan. Betapa Tuhan yang maha mulia dihina begitu rupa oleh manusia, tapi dia tekun. Sejak dia datang ke dunia ini, dia sudah mengalami penghinaan. Dia lahir di kandang, lahir sebagai anak tukang kayu. Ketika dia ketika dia sedang mengajar di daerahnya, hari itu orang-orang di daerahnya mengatakan, oh itu kan Yesus, seorang anak tukang kayu. Mereka tidak mau percaya, sehingga pada hari itu Yesus tidak mengadakan mujizat di daerahnya. Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya. Alkitab mengatakan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka sedang memandang rendah Yesus. Oh itu kan anak tukang kayu. Memandang rendah. Bukan hanya itu, Tuhan dibilang sesat. Hari itu Tuhan juga diludahi, pernah masuk penjara, dipukuli, sampai terakhir mati di kayu salib. Dia tahan semua kesakitan, kehinaan, dia tahan, dia tekun. Kalau itu yang harus dihadapi, dia hadapi. Dia tidak pernah lari dari kesulitan, dia tidak pernah lari dari masalah, dia tidak pernah lari dari kesulitan hidup, dia tidak pernah lari dari pergumulan yang harus dihadapi. Dia tidak pernah lari, walaupun harus menghadapi salib yang mengerikan itu, dia tidak lari dari sana. Dan ketaatannya itu dihitung sebagai Bapa, sebagai ketaatan yang sangat sempurna, sehingga darahnya hari itu dicurahkan, itu adalah darah yang sempurna. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Di dalam perlombaan kita, dalam perlombaan iman ini, kita harus selalu ingat akan dia yang tekun menanggung bantahan. Tuhan tekun menanggung bantahan. Bagaimana dengan kita? Tekunkah kita menanggung bantahan ketika kita ditolak?
ketika kita ditinggalkan, ketika kita disakiti, ketika kita dibuat tidak adil, ketika orang-orang memperlakukan kita, merendahkan kita, tidak menganggap kita, tekunkah kita menanggung bantahan seperti itu? Tekunkah kita? Tuhan menunjukkan bahwa Dia tekun menanggung semuanya. Kadang-kadang banyak orang Kristen tidak mau direndahkan, tidak mau ditolak. Mereka selalu harus bilang, oh saya mau dihormati dong, saya mau duduk di tempat pertama dong, saya mau semua orang menyanjung saya dong, saya mau, pokoknya saya. Tapi Tuhan memberi contoh kepada kita, harus mengalah, harus memikul salib. Ketika direndahkan, bilang terima kasih, belajar menerima dengan rela. Ketika mungkin dimusuhi, belajar untuk tidak membalas memusuhi, belajar untuk tetap mengasihi. Karena kalau tetap kita dimusuhi, kita memusuhi, kita ditolak, kita marah, direndahkan, balas, kapan akan sampai garis finish? Kapan? Tidak akan pernah selesai. Iman kita tidak akan pernah menjadi sempurna ketika kita terus memberontak, tidak taat, tidak mau direndahkan, tidak mau mengalami pergumulan, tidak mau mengalami masalah, lari dari sana. Banyak orang mau enak, banyak orang mau senang, banyak orang mau nyaman, tapi mereka tidak pernah mau bayar harganya dalam mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu perlihat adalah membayar harganya, bahwa kadang-kadang kita harus diuji di dalam iman. Sempurnakah iman kita, atau iman kita itu adalah iman kerupuk? Iman kerupuk itu kalau kena hujan melempem, kena cobaan, kena aniaya lari, disakiti sedikit marah, itu iman kerupuk. Dan kalau terus kita begitu, iman tidak akan pernah jadi sempurna. Iman kita tidak pernah jadi sempurna kecuali kita taat, direndahkan terima kasih, disakiti mengampuni, ditolak terima kasih, dibuat tidak adil terima kasih, menerima dengan rela. Karena kita melihat Tuhan diperlakukan yang sama oleh dunia ini. Ketika kita diperlakukan yang sama oleh dunia ini, bisakah kita berkata seperti itu? Atau kita memberontak? Pilihan ada di tangan kita. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa kita mesti menahan semua masalah, pergumulan dalam hidup kita dan tetap fokus kepada Tuhan di dalam perlombaan iman ini? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita harus selalu melihat kepada Tuhan. Ketika ditolak, kita bisa melihat, oh Tuhanku dulu juga ditolak. Ketika dia disalib, semua murid-muridnya menolak dia. Petrus malah bilang ketika ada seorang yang bertanya kepadanya, loh engkau kan murid Yesus? Dia bilang, oh bukan, saya bukan murid Yesus. Saya nggak kenal Yesus, ditolak, Tuhan dikhianati. Yudas itu yang menjual gurunya sendiri. Hebat sekali penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus, hebat sekali. Semua melarikan diri kecuali seorang wanita. Seorang wanita yang bernama Maria Magdalena itu hadir melihat ketika Tuhannya disalib. Dia tidak lari. Apakah kita mau jadi seperti 12 murid yang lari? Atau jadi seperti Maria Magdalena? Tetap bertahan, tetap memandang Tuhannya, tetap berlomba di dalam perlombaan iman ini. Maria Magdalena adalah pribadi pertama yang ditemui Tuhan ketika dia bangkit. Hari itu Maria Magdalena subuh-subuh sudah datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dia berharap bisa menemukan Tuhan di situ, tapi ternyata kuburan kosong. Dan hari itu dia menangis. Dia sedang bertanya kepada para penjaga, di manakah engkau menyembunyikan Tuhanku? Di manakah dia? Aku ingin bertemu. Di manakah dia? Hati Maria hari itu penuh kerinduan untuk ketemu Tuhan. Hari itu hati Maria cuma menginginkan ketemu Tuhannya.
berkarya, tidak peduli apa yang telah terjadi.